Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, sekarang bintang tamuku adalah Ibu Liz Endiarti. Selamat siang Ibu Liz. Selamat siang, Bu Rahmayu. Oke, terima kasih. Jangan panggil Rahmayu ya Bu, ya panggil Atri Oh, aja. ya, Bu Atri. Oke Bu Liz, kita berbincang-bincang karena nih bintang tamu saya adalah seorang guru agama nih guys. Nah, jadi kita bicara tentang moral di generasi Z. Ya. Nah, gimana nih Bu Liz, kita tentang anak-anak yang sekarang mungkin yang lagi Ibu ajar di sekolah. Jadi gimana nih Bu Liz, tentang anak kita yang berada di generasi Z? Benar nggak sih agama, moral, dan lain sebagainya sudah tidak yang utama lagi? Itu menurut Ibu sebagai guru agama ya? Baiklah, kalau sepengalaman saya mengajar di SMK, apalagi makin kesini kan anak-anak generasi Z-nya makin terlihat, yang mereka dimana attitude saja mereka tuh tidak paham. Tentang sebuah kesopanan itu tidak paham, apalagi bicara lanjutannya yaitu budi pekerti maupun agama. Memang ada di antara anak-anak itu yang agamanya bagus, tapi kan itu faktor, beberapa ada bawaan faktor. Salah satunya faktor dari lingkungan keluarga sendiri, dan lingkungan. Terkadang ada anak yang bagus dari pesantren, masuk kan ke SMK, kemudian terbawa arus. Ada juga yang dia tidak dari pesantren tapi dari rumahnya sangat diperhatikan orang tua dan dibimbing dalam hal agama. Itu ada sampai hari ini, ada juga. Tapi dari semua itu yang paling banyak adalah memang anak-anak itu tidak mengerti akan pentingnya dalam agamanya. Oh gitu ya Bu ya. Jadi perlu perhatian ya. Sangat Atau penting. dalam posisi kita sekarang udah warning. Warning sebenarnya. Oh, udah dalam warning. Posisi warning dan di garis merah gitu. Sangat ya. merah. Karena anak-anak kelas 10 aja ditanya sebutkan rukun iman, rukun Islam, plus lupa. Oh lupa, Masya Allah. Apalagi melaksanakannya. Jadi gitu. memang berat ya tugas guru Sangat agama berat. sekarang. Sangat-sangat Jadi berat. bukan hanya bagaimana kita menyuruh mereka menghafal ayat, Betul. tapi kita kembali ke dasar Betul. ya, back to basic ya. Balik ke dasar aja. Makanya saya bingung terkadang mendapati anak di kelas 10 itu udah seperti itu. Karena kita bingung juga, karena kita kan mendapati anak itu mereka sudah menempuh pendidikan dari SD, dari SMP, kemudian baru terima kita di SMK. Ternyata pas saat diterima kita di SMK, yang dasar aja nggak bisa itu. Jadi saya bertanya, apa sih yang dilakukan guru SMP, SD-nya? Tapi nanti kalau kita tanyakan kayak gitu, kata gurunya mereka sudah mengajarkan sesuai porsinya. Nah, nggak tahu ini letak benang merah sebuah permasalahannya untuk mengatasi ini semua di mana ya, nggak tahu juga, belum ketemu sampai hari ini. Oke, sebelum keseruan ini kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi nih di channel Atri Dodi Official ya. Jadi gimana nih Bu, setelah tahu nih kondisi kan di kelas 10 kita udah terima nih sesuai dari yang Ibu jelaskan tadi. Kita terima dari SD, dari SMP sampai kelas 9 ya. Baru kita masuk ke kelas 10. Nah, jadi guru-guru agama itu pakai trik apa untuk kembali mengingatkan, ya minimal basic itu anak udah paham kembali atau ingat kembali? Ya terkadang karena ini sudah kurikulum merdeka kan, materi yang disampaikan adalah yang urgent. Jadi untuk mengembali ke dasar ya kita pilih materi yang berhubungan ke dasar itu yang harusnya disampaikan di semester 2 disampaikan sekarang di semester 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap pertemuan itu ya kita selalu mengingatkan, yang kemarin diajarkan nanya rukun iman, rukun Islam itu ditanyakan lagi di setiap pertemuan. Terus anak-anak diwajibkan untuk bawa Quran kan, karena zaman sekarang mereka lebih banyak melihat HP ketimbang lihat Al-Quran. Sehingga setiap pertemuan yang hanya seminggu 2 kali itu, di situ ada 30 menitnya kita untuk mengaji. Kemudian ada juga untuk sholat duha. Kemudian ada juga anak-anak yang nggak bisa mengaji, nanti kita kasih
teman sejawat yang pintar ngaji di kelas itu untuk mengajarkan anak itu mengaji di seminggu sekali, 2 minggu sekali saat pertemuan agama. Kapan evaluasinya? Nah itu saya memberikan sebuah buku tulis ke gurunya. Gurunya itu teman dia sendiri. Kemudian sebelum saya memulai materi, saya panggil dulu tuh gurunya, coba lihat catatan ini udah ngaji sampai mana. Terkadang ada yang konsisten, ada yang enggak, rata-rata enggak konsisten. Oh gitu ya. Jadi memang PR besar ya. Sangat besar PR sekali. besar untuk generasi Z. Iya, sebenarnya ini tuh bukan hanya tanggung jawab tugas guru agama saja sebenarnya. Yang di lingkungan anak-anak itu pun semuanya tuh kita saling mendukung, harus ada orang tua, kemudian ada guru agama, terus ada guru yang lain juga, itu harus mengajarkan etika, kemudian bagaimana memahami agama mereka kayak gitu. Tidak harus Islam saja, semua agama tuh harus saling didukung oleh lingkungan sekitar. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi banyak sekali hal yang harus kita lakukan Bu ya. Betul untuk anak-anak. Terima kasih penjelasannya. Mungkin juga ini suatu saat kita akan diskusi lagi ya, karena masih penasaran dengan generasi Z bagaimana agama, etika, dan lain sebagainya. Karena ini adalah modal juga untuk mereka hidup di masyarakat ya. Betul. Jadi karena generasi Z ini kalau kita lihat kalau buah ya kayak buah stroberi ya, menarik, indah, kuat di luar, ya cantik di luar tapi ternyata di dalamnya lembek gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lihat yang indah itu mudah-mudahan indahnya sampai ke dalam Bu ya. Indah imannya, indah attitude-nya. Jadi peran guru agama, peran guru PKN ya, peran guru yang lain itu sangat penting, termasuk peran keluarga. Betul, sekarang itu yang paling besar. Sebenarnya yang permasalahan ini tuh terjadi karena mungkin keluarga juga Betul, Bu ya. Keluarga yang mungkin sekarang tidak peka juga terhadap anaknya. Ya mohon maaf bunda-bunda, ayah-ayah di rumah, ini jadi catatan kita bahwa anak-anak kita udah mulai bablas ya. Betul, sangat bablas. Udah mulai sangat bablas. Mudah-mudahan si pendengar YouTube ini, radio kita ini, si pendengar, si penonton YouTube ini bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Terima kasih Bu Li sudah hadir di channel saya Atri Dodi Official. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.